Oke, ini udah gue record ya. Oh, Ready? ya. Siap, sip. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdurrahman Mujadid sebagai moderator yang akan membawakan hasil proyek dari mata kuliah Grafika Komputer dan Visualisasi. Oke, langsung saja untuk yang pertama yaitu penjelasan mengenai proses-proses yang akan dijelaskan oleh Niko. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan langkah-langkah dalam membuat karakter dan animasi dalam mata kuliah grafika, visualisasi, dan komputer. Sebelum kita membuat animasinya, kita disarankan untuk membuat karakter dulu di aplikasi seperti Canva atau Adobe Illustrator. Nah, di sini saya menggunakan Canva. Pertama kita cari dua elemennya, kurang lebihnya elemen saya seperti ini untuk karakternya. Setelah itu kita disarankan untuk dipisah elemennya menjadi satu bagian, contohnya mata dengan mata, rambut dengan rambut, topi dengan topi, badan dengan badan, kepala dengan kepala, kaki dan kaki. Nah, setelah itu kita ekspor saja, kita unduh dalam bentuk PNG. Setelah kita unduh, kita bikin folder baru yang bernama player. Di sini ada player namanya player. Nah, setelah itu kita edit dulu ininya, split modenya yang tadinya karena di sini single jadi multiple, ini sudah saya edit dan ukurannya menjadi 450. Nah, setelah diedit itu kita open sprite editor untuk menamakan bagian-bagiannya. Contohnya seperti ini, ada kita kasih namanya masing-masing kayak alis kanan, alis kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala, mata kanan, mata kiri, mulut. Ini sudah saya sprite editor ya. Selanjutnya itu kita disuruh menggabungkan karakternya dengan cara kita masukkan dalam player sini. Nah, kita masukkan semuanya dalam player sini, kita gabungkan. Pertama itu tubuh dulu ya, karena tubuh itu inti dari awalnya itu tubuh dulu, setelah itu baru kepala, setelah itu baru yang lain. Setelah kita gabungkan seperti ini jadinya ya, sesuai dengan yang kita bikin di Canva. Setelah kita buat ini, kita disuruh buat square-nya, ground-nya untuk agar dia tidak jatuh ke bawah. Dengan cara gini, kita buat keren, kita tarik aja rectangle-nya menggunakan ini. Tarik ini sudah saya buat, terus setelah itu kita tambahkan komponen box slider agar si player ini tidak jatuh sampai ke bawah sini. Jadi ada batasnya sampai sini, sampai merah nih, yang hijau ini nih, itu terlalu jatuh. Setelah kita akan membuat playernya, kita disuruh itu ke animation. Nah, caranya di sini untuk membuat animation itu, sebelum bikin animation kita tambahkan dulu playernya itu komponen yang sama dengan ground, yaitu block slider dan rigid body. Tidak ada yang kita ubah, tinggal kita tambahkan saja agar si playernya tidak mengambang atau jatuh ke bawah. Nah, setelah itu kita bikin animasinya dengan kita klik Windows, animation. Maka ntar muncul seperti ini. Ini karena saya sudah buat ya. Nah, pertama itu kita disuruh untuk membuat player idle-nya. Jadi ketika si player itu tidak bergerak atau diam. Karena kita create new clip, kita isi bernama player idle, setelah itu kita buat animasinya. Ini pada saat player idle itu player itu berdiam atau tidak bergerak. Jadi seperti ini caranya. Tuh. Jadi pas player itu tidak bergerak, dia itu cuma badan dan kakinya doang yang naik. Tuh, badan dan kakinya doang yang naik. Ini ketika player tidak bergerak. Pada saat player gimana cara buat animasi ini? Pertama itu kita klik tombol enable disable-nya. Nah, pas kita klik ini,
Contohnya kita klik ini, maka dia akan berubah untuk merah ini untuk membuat animasinya. Setelah itu kita ke player, pilih contohnya kaki kiri. Nah, sini ada kaki kiri, kanan, dan tubuh. Kaki kanan ini dia pada saat ini dia akan naik ke atas tuh. Nah, sedangkan kaki kiri juga sama, dia akan naik ke atas. Dan tubuh juga sama itu kalau pada saat diam itu dia akan naik ke atas. Mengikuti irama kaki juga. Seperti ini untuk membuat animation yaitu player idle pada saat player sedang berdiam. Kurang lebihnya seperti ini pada saat player berdiam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ketika player sedang berlari. Player sedang berlari, kita klik aja player run. Nah, sini player berlari itu kita bikin ada 5 komponen yang bisa bergerak. Contohnya seperti kaki kanan kaki kanan depan, kaki kanan yang belakang, mata kanan 1, mata kirinya 1, dan tubuh. Dimana ketika si playernya bergerak, maka itu kelima komponen ini, kelima aset ini dia juga akan mengikuti arah yang kita buat. Contohnya seperti tubuh, dia akan sama seperti player itulah, itu akan ke atas dan ke bawah. Tuh. Terus untuk mata kanan, mata kiri juga sama. Pada saat kita run, dia juga akan ikut ke atas dan ke bawah. Kita perbesar untuk melihat hasilnya. Tuh. Ini pada saat kita jalankan. Nah, untuk kaki kanan juga dia akan bergerak seperti pada umumnya, yaitu akan maju ke depan mengganti posisi. Setelah itu pada saat kita di menit ke-23, dia akan seperti sedang berlari, yaitu mengangkat kaki belakang atau kaki yang sebelumnya jadi kaki depan, sekarang kaki belakangnya kita angkat jadi kayak gini, seperti sedang berjalan, dan seperti ini akhirnya. Inti untuk player run. Setelah itu, setelah kita membuat kedua animasi player ini, kita disuruh membuat yaitu mengedit animatornya. Di sini tidak ada yang kita tambahkan komponennya, cukup kita membuat animasinya saja. Setelah itu kita ke animator. Caranya juga sama, yaitu pertama kita klik Windows, kita pilih animation dan kita pilih yang animator, bukan yang animation. Kita klik saja, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada dua base parameter ya, yaitu player idle dan player run, karena kita membuat dua animasi, yaitu player idle untuk ketika player sedang berdiam dan player run itu ketika player sedang berlari. Di sini pada player idle itu ini kita buat aja nih untuk menambahkan player idle, kita sudah buat ya. Ini untuk player idle-nya dan ini untuk player run-nya. Setelah kita buat ini, maka kita akan menampilkan yang namanya mengedit speed-nya dengan cara biar transition. Nah, kita klik ini. Nah, pada saat player idle ke bawah, yaitu player run, sini kita edit ya. Nah, kita setting yaitu isinya 0, ini juga 0, dan speed-nya itu ke greater itu 0,1. Jadi pada saat player diam itu kurang dari 0,1 dia akan menunjukkan gerakan seperti player itu tadi, animasi player itu tadi, yaitu hanya kaki dan badan saja yang angkat ke atas. Nah, sedangkan untuk playeran ke atas itu kita samakan juga ininya, settingnya itu 0 semua, interruptionnya juga 0. Tapi yang membedakan di sini
Di conditionnya itu pada speednya itu kita list, kita ganti ke list dan kecepatannya juga sama 0,1. Jadi ketika si player itu berlari, maka dia akan menunjukkan semua badan yang kita pelayaran itu akan ikut semua berlari. Contohnya seperti badan, mata, kaki, seperti menunjukkan kita sedang berlari itu pada semuanya akan naik ke atas. Selanjutnya saya contohkan, kita run saja. Dimana kalau misalnya kita tidak menggerakkan apa-apa, kita diam doang, maka leadernya akan bergerak tuh. Yaitu kaki doang, kaki dan badan yang akan bergerak. Ketika saya klik ini, maka yang bawah akan yang bergerak tuh, layarannya tuh. Sama. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan untuk pembuatan game karakter animasi 2D. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya yang akan menjelaskan source code-nya. Bisa dibuka source code-nya. Nah, ini untuk source code-nya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Kelvin dan Mujadid. Oke, di situ ada system collection generic, dan using Unity Engine itu fungsinya untuk library, untuk list library. Nah, untuk yang wajib di situ cuman using Unity Engine-nya, karena itu untuk mengimpor library utama biar bisa memakai kelas seperti mono behavior dan rigid body dan animator dan lain-lain. Terus di bawah itu ada kelas public player movement. Fungsinya itu untuk mengubah movement speed player dan jump powernya si player tersebut. Nah, di sini untuk movement speednya playernya dibikin 10, dan untuk loncatnya dibikin 10 juga. Oke, selanjutnya di bawahnya ada ball is facing through. Di situ fungsinya itu untuk mengubah arah player berdiri bergeraknya. Untuk awal itu untuk arah karakternya, kalau true itu menghadap ke kanan, kalau misalkan false itu menghadap ke kiri. Nah, selanjutnya itu ada ball is jumping false. Itu fungsinya untuk kalau false itu dia berarti playernya sedang tidak melompat. Kalau dibikin true dia berarti sedang melompat. Nah, karena ini playernya diam, dia berarti kita bikin false. Lalu di bawah ini ada void start. Untuk fungsinya itu untuk dipanggil sekali saja untuk mengatur si player 2D-nya, gerakan awalnya sama gravitasinya. Untuk gravitasinya si rigid body itu kita bikin 3 agar di tengah-tengah, agar jatuh ke bawah. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mujadid. Baik, selanjutnya source code akan dijelaskan oleh saya, mulai dari point update yang dimana di sini merupakan fungsi yang dijalankan pada setiap frame yang biasanya meliputi input, animasi ataupun logika real time. Lalu selanjutnya di bawah ada horizontal input, sama dengan input get axis horizontal. Ini fungsinya untuk mengambil input keyboard secara horizontal, seperti kalau di tombol ada A, W, S, D, ataupun ya diam gitu ya. Nah, kenapa di sini menggunakan get axis? Karena get axis ini menghasilkan gerakan yang lebih smooth ya. Lalu selanjutnya untuk flip sprite berfungsi untuk memanggil function yang bisa membalik arah dari karakternya. Jadi ketika karakter digerakkan ke kanan atau ke kiri, itu bukan hanya gerakannya saja yang berpindah, tetapi posisi karakter juga berpindah. Lalu selanjutnya, if input get button down jump, yang dimana di sini berfungsi ketika tombol jump ditekan dan player tidak sedang lompat, maka dia akan melompat gitu tuh. Jadi fungsinya di sini ketika tombol jump yang biasanya dipakai di spasi gitu ya,
itu akan melompat. Nah, selanjutnya untuk di bawahnya ada RB linear velocity, yang dimana di situ untuk mengubah velocity rigid body yang dua dimensinya. Karena pada game dua dimensi itu kan yang namanya X itu horizontal dan Y vertikal. Dan untuk selanjutnya yang is jumping through menandakan bahwa player sedang berada di atas dalam artian sedang melompat. Yang selanjutnya ada my animator set float, yang dimana di sini untuk mengirimkan parameter speed ke animator ya, pada misalnya yang mengubah min 1 menjadi 1, karena animator hanya butuh besar kecepatannya. Lalu selanjutnya di bawah ada private void fix update, yang dimana di sini berfungsi untuk physical, karena rigid body ini lebih stabil ketika menggunakan fix update gitu. Lalu yang selanjutnya RB linear velocity new vector 2 horizontal input, itu berfungsi untuk menggerakkan player ke kanan dan juga ke kirinya. Nah, disitu kan ada horizontal input plus move speed. Contoh yang mana itu kecepatan ya gitu tuh ya. Ketika 1 dikali 10 maka 10, dan min 1 dikali 10 min 10 gitu ke kanan dan ke kirinya. Lalu RB linear velocity-nya ini supaya gravitasi atau lompatan itu bisa tetap berjalan. Yang selanjutnya di sini ada function dari flip sprite, yang dimana di situ juga untuk membalik arah karakternya ya. Dan di bawahnya di situ ada is facing right double tanda dan horizontal input, yang mana di situ berfungsi jika karakter menghadap ke kanan tapi bergeraknya ke kiri, maka perlu dibalik gitu tuh. Makanya ketika karakternya digerakkan ke kanan, otomatis tubuh si karakter juga ke kanan, dan juga ketika ke kiri otomatis ke kiri gitu tuh ya. Nah, di sini juga ada kondisi keduanya kan, jika karakternya menghadap ke kiri tapi bergerak ke kanan, maka perlu dibalik juga gitu tuh. Dan selanjutnya di sini ada is facing right itu yang berfungsi untuk membalik dari sebuah bola ya. Dan yang selanjutnya di situ ada vektor ls transform local scale, yang berfungsi untuk mengambil ukuran dari sebuah objeknya, dan ketika sudah diambil maka dibalik scale-nya gitu. Bisa yang tadinya 1 menjadi min 1, ataupun yang tadinya min 1 menjadi 1, dan hasilnya itu sprite-nya itu dibalik gitu ya. Dan di bawahnya lagi ada transform local scale, yang dimana di situ juga untuk mengubah scale dari sebuah objek. Lalu selanjutnya private void on collision enter 2D, yang dimana di sini dijalankan ketika player menyentuh objek lain gitu tuh ya. Yang dimana nanti kan kalau misalkan ada objek itu kan nanti source code ini terpakai gitu. Lalu yang selanjutnya is jumping false, menandakan player sudah menyentuh tanah, maka player tidak bisa lompat lagi. Ya, jadi itu untuk penjelasan dari source code-nya ya. Kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan mulai dari pembuatan karakter ataupun sampai kepada source code-nya, yang dimana di sini merupakan sebuah project yang menggunakan skrip dasar dari Movon karakter 2D di Unity, yang dimana di sini kita mempelajari terkait bagaimana pergerakan player ke kanan ataupun ke kiri, melompat, membalik arah dari objek, dan juga di sini kita menggunakan ya beberapa inspektor seperti animator, rigid body, input system, dan juga collision detection. Ya mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan pada proyek kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.